Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Desa Muncar, Kecamatan Gemawang. Aku dan Pak Mulyono mau cari salah satu buah dari jenis palem-paleman. Namanya kolang-kaling. Kolang-kaling adalah hasil olahan dari biji pohon aren. Aren atau enau adalah salah satu palma terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Tapi, walaupun hampir semua bagiannya berguna, kita fokus ke buah arennya yo. Biasanya saat memetik buah seperti ini, kita harus mengikat tandan buah arennya dengan tali yang cukup panjang dan besar. Kalau sudah benar-benar terikat dengan kencang, baru potong tandan bagian atasnya. Pelan-pelan, buah arennya diturunkan. Kita harus bersiap menerima di bagian bawah. Yuk, saatnya kita bawa ke tempat yang lebih terbuka. Geret satu tandan wae lumayan berat loh. Maklum, soalnya beratnya lebih dari 40 kg. Ini aku lagi bantu memanen kolang-kaling. Jadi kolang-kaling ini bisa dimanfaatkan buahnya dan juga airnya atau niranya. Dan kita sedang memanen buah kolang-kaling dan bakal diolah menjadi olahan yang menarik. Gimana kok, Pak? Kita potong sedikit tangkainya agar lebih mudah membawanya. Tapi ndak usah per buah yo. Hati-hati, getah dari buah aren ini cukup gatal. Sip, buah arennya sudah terikat sempurna. Sekarang saatnya kita bawa pulang. Pak Mul, aku nempel di atasnya ya. Aman toh? Let's go! Buah aren harus langsung segera diolah agar bisa dimanfaatkan jadi kolang-kaling. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengolahan buah aren. Ada yang dibakar sampai hangus, dan ada juga yang merebusnya dalam waktu yang cukup lama. Umumnya sih direbus seperti ini yo. Masukkan buah aren setangkai-tangkainya ke dalam drum tempat perebusan. Wah, jadi proses pertama dari pengolahan kolang-kaling ini adalah perebusan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan getah si kolang-kaling ini dan juga melunakkan biji kolang-kaling yang nantinya akan dikupas. Nggak, Pak, Niki? Tutup rebusan buah aren dengan plastik seperti ini, biar uap panasnya tidak mudah keluar, jadi bisa cepat matang. Kurang lebih butuh waktu sekitar 1-2 jam. Piye Mas, wis potong durung? Kan lo wis tunggu ibu meh. Kabari sedulur maneh. Pirang jam meneh? Sedulur maneh ya, Mas. Sak jam maneh. Ya wis tak gelar sak ya. Oke di wae. Nah, wis mateng iki. Tak bawa ke situ yo. Sini, udah ditungguin sama ibu-ibu dari tadi loh. Pasukan kaum Hawa siap mengupas buah arennya. Buah aren memiliki 2 atau 3 butir biji yang berwarna putih. Setelah direbus dalam waktu yang lama, baru bisa dengan mudah dipisahkan antara biji dan bagian lainnya. Nah, biasanya bagian dari kolang-kaling yang dimanfaatkan adalah bagian bijinya. Nah, kalau sudah direbus jadi empuk seperti ini. Bisa langsung dimakan, Bu? Bisa. Coba nggak, Bu? Hambar nggak, Bu? Rasanya hampar gitu. Harus direbus direndam lagi. Hati-hati yo kalau mengupas biji aren seperti ini. Biarpun sudah direbus dalam waktu yang lama, getahnya bikin jengkel juga loh. Bikin tangan jadi hitam. Biji kolang-kaling seperti ini langsung direndam dan difermentasi. Biasanya menggunakan tambahan air kapur. Tujuannya agar getah penyebab gatal dan racunnya benar-benar hilang. Kolang-kaling biasanya dijadikan aneka makanan manis seperti kolak, manisan, hingga campuran es. Tapi kali ini kita mau mengolah si putih kenyal ini menjadi makanan yang berbeda loh. Aku mau bikin bumbunya dulu.
Ada beberapa jenis bumbu yang perlu dihaluskan, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan garam. Setelah halus, tambahkan juga kunyit dan kemiri. Terakhir, haluskan juga cabai merah keriting biar lebih sedap. Nah, jadi kali ini kita mau masak semur. Nah, spesialnya ada kolang-kaling. Karena aslinya ini rasanya hambar ya, Mbak. Jadi bisa dimasak apa aja. Bahan lainnya yang sedang disiapkan Mbak Putri adalah santan. Masakan yang satu ini membutuhkan santan segar soalnya. Makanya ada banyak kelapa yang harus diparut dan diperas menjadi santan seperti ini. Nah, kalau aku lagi mempersiapkan bahan tambahannya, yaitu jamur yang satu ini. Jamur ini harus aku rebus dulu agar lebih mudah dibersihkan. Nah, masak semur kolang-kalingnya itu nanti sama jamur. Si jamur ini itu dari limbah kulit kolang-kaling. Rasanya bakal gimana? Pasti enak banget. Nggak perlu waktu terlalu lama. Cukup sampai sedikit layu, jamur dari kulit kolang-kaling siap diangkat. Nah, jadi gampang kan bersihinnya? Terutama bagian bawahnya dekat akar semu yang masih ditempeli oleh sisa lapukan kulit buah aren. Kalau sudah bersih, langsung disuir-suir seperti ini, biar lebih mudah saat masaknya nanti. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus yang sudah ditambah lengkuas dan serai yang digeprek sebelumnya. Tunggu sebentar sampai matang. Tambahkan juga gula merah dan tunggu sampai mencair. Kalau sudah benar-benar matang, masukkan santannya. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah itu, baru deh masukkan si tokoh utamanya, kolang-kaling. Masak sebentar sampai bumbunya meresap. Tambahkan juga daun salam, biar rasanya lebih sedap. Terakhir, masukkan jamur yang sudah aku rebus sebelumnya. Lah kok penampilannya nggak mirip dengan semur ya? Astagfirullah, aku lupa pakai kunyit tadi. Aman, ini kelihatannya juga udah enak banget kok. Walaupun lebih mirip gulai daripada semur. Yowis, kita ralap yuk. Namanya gulai kolang-kaling. Yuk, wis mateng iki. Kita cicipi gulai kolang-kalingnya. Tampilannya aja udah kelihatan kan gimana enaknya gulai kolang-kaling ini? Kuah kuning kemerahan dipadu dengan kolang-kaling yang nyaris transparan bikin lidah jadi penasaran. Kolang-kaling biasanya diolah menjadi manisan. Tapi sejatinya kolang-kaling itu rasanya hambar. Jadi kalau misalkan diolah menjadi makanan yang gurih dan asin kayak gini, tetap bisa. Iya, tapi bedanya kalau lagi makan ini nggak usah tambah nasi, Mas. Karena ada kandungan karbohidrat, jadi lebih mengenyangkan. Apalagi ditambah jamur dari kulit kolang-kaling kayak gini. Nah, Ayo, betul, Mas. yuk tambah monggo Pak. Bu, ayo Mbak Putri. Belum lagi, ada segudang manfaat dari biji buah aren seperti ini. Bisa membantu melancarkan pencernaan, mengendalikan kadar gula dalam darah, dan meredakan nyeri sendi. Karena alam memberikan banyak manfaat.